Selamat datang kembali di channel Madeguang. Istirahat dulu dari suasana pegunungan. Kali ini kita akan menikmati suasana kawasan suci Pura Kahyangan yang ada di Bali Selatan. Langsung saja tujuan pertama kita, yaitu Pura Luhur Candi Narmada, Tanah Kilap yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Tepatnya di Muara Tukat Badung, di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Pura ini adalah tempat berstana Ida Ratu Betari Niang Sakti sebagai Dewi Kemakmuran. Awal mula keberadaan pura ini ada ketika seorang nelayan pada zaman dahulu yang bernama I Santeng mendirikan pelinggih berupa gundukan batu karang. Hal ini dilakukan lantaran ia membayar kaul yang sebelumnya dipersembahkan kepada dewa yang berstana di laut tempat ia mencari ikan. Karena sebelumnya dia setiap kali melaut tidak pernah mendapatkan ikan, merasa doanya dikabulkan, mulailah dia membangun pelinggih tersebut. Pada suatu ketika terdengar suara samar-samar dari pelinggih yang ia bangun. Suara itu tidak lain dari Batari Nirswabawa yang merupakan anak Dangyang Nirarta. Pada awalnya pelinggih tersebut berbentuk sangat sederhana, namun kian lama semakin ramai umat yang memohon kemakmuran di tempat ini. Gundukan batu tersebut kemudian berubah menjadi bangunan Padmasari dan berkembang hingga sekarang. Selain yang disebutkan tadi, ada pula beberapa pelinggih lain, di antaranya pelinggih Ida Betara Gede Mecaling atau Ida Betara Ratu Gede Sakti Dalempet, pelinggih Ida Betara Segara, Melanting, dan beberapa pelinggih pelengkap lainnya. Untuk pengepon pura ini adalah masyarakat desa Pemogan. Bergerak agak ke selatan, tepatnya di Desa Kutuh, kita tiba di sebuah pura bernama Pura Gunung Payung. Pura ini menyajikan pemandangan yang sangat indah karena terletak di sebelah pantai yang bernama Pantai Gunung Payung. Halaman pura ini sendiri lumayan luas dan ditata secara apik dengan ditanami rumput dan pohon Kamboja yang memberikan kesan tempat ini yang dulunya tandus kini menjadi sejuk. Tidak lupa keberadaan monyet ekor panjang sebagai fauna yang mendiami pura ini. Mungkin ada beberapa yang penasaran mengapa disebut Pura Gunung Payung. Kembali kita ke sejarah kedatangan Dangyang Nirarta ke Bali. Awal dari runtuhnya kerajaan Majapahit, banyak penganut Hindu yang hijrah ke daerah pegunungan, termasuk juga Dangyang Nirarta sebagai tokoh rohaniawan Hindu Majapahit memilih Pulau Bali sebagai tujuan perjalanannya. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Pantai Gunung Payung. Nama Gunung Payung erat kaitannya dengan kedatangan beliau. Bukit daerah Bali Selatan dahulu sangatlah tandus, banyak warga kesulitan air. Keberadaan Dangyang Nirarta di bukit Desa Kutu ini membuat warga merasa sangat senang karena kedatangan seorang maharsi. Warga datang berbondong-bondong untuk menghaturkan sembah, juga mohon tuntunan dan pencerahan agama kepada beliau. Mendengar keluh kesah tersebut, Dangyang Nirarta berusaha untuk memenuhi permintaan warga. Kemudian dengan kekuatan rohaninya, beliau menancapkan gagang payung yang dibawanya, sehingga secara ajaib menyemburlah air suci dari bekas tancapan payung tersebut. Sebelum Dangyang Nirarta meninggalkan perbukitan di Desa Kutu ini, beliau memberikan nasihat agar selalu menjaga air suci yang keluar tersebut.
Karena itulah warga akhirnya membangun tempat suci dinamakan Pura Gunung Payung. Pada awalnya dari sanalah kata Gunung Payung ini ada. Sampai sekarang tempat tacapan payung itu tetap terjaga sebagai tempat lunas tirta umat yang melakukan persembahyangan. Masih pada jejak peninggalan Dangyang Nirarta, kita pergi ke pura yang cukup terkenal di kalangan wisatawan lokal ataupun mancanegara. Iya, Pura Luhur Uluwatu yang berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Utara. Pura Luhur Uluwatu terkenal sebagai Pura Sadkahyangan atau Pura Penyangga 9 Mata Angin. Di sekitar areal Pura Uluwatu disebut sebagai Alas Kekerang atau hutan penyangga kesucian pura, sekaligus rumah dari monyet ekor panjang yang ada di areal pura. Awal mulanya, pura ini adalah tempat pemujaan pendeta suci Empu Kuturan pada abad ke-11. Kemudian datangnya Dangyang Nirarta kembali menjadikan tempat ini sebagai tempat beliau moksa. Sebelum menuju utama Mandala, kita akan menaiki sejumlah anak tangga menuju Madhya Mandala. Selanjutnya dari Jabat Tengah, terus masuk akan melalui Candi Kurung. Candi Kurung ini yang diduga dibuat sekitar abad 11 Masehi. Jika dihubungkan dengan keberadaan Candi Kurung bersayap yang ada di Pura Sakenan. Setelah kita masuk ke Jeruan atau utama Mandala, kita menjumpai bangunan yang paling pokok, yaitu Meru Tumpang Tiga, tempat pemujaan Dewa Siwa Rudra. Bangunan yang lainnya adalah bangunan pelengkap saja, seperti tempat peletakan upakara dan balai pawedan, yaitu tempat pandita atau pemangku memuja pemimpin upacara.
Setelah persembahyangan selesai, kita keluar melalui sisi kiri pura. Di sini adalah tempat favorit wisatawan menyaksikan matahari terbenam dengan panorama lautan lepas. Makan di rumah masing-masing ya. Perjalanan Tirta Yatra selanjutnya sekaligus yang terakhir adalah Pura Wimukti yang masih berada di daerah Pecatu, tepatnya jalan menuju pantai Labuan Said. Mungkin belum semua umat tahu akan keberadaan pura ini, pura yang bercerita tentang awal mula penciptaan. Ketika masuk ke Madya Mandala, kita akan disambut patung Nandini dan berbagai bangunan seperti Balai Gong, Balai Pesandekan, Candi Kurung yang hampir keseluruhan arsitektur pura berbahan dasar batu bata. Pura ini bersifat universal dan bisa didatangi umat dari manapun. Enggak, punya aku udah susah. Pura ini juga adalah tempat melukat atau pembersihan diri secara lahir batin. Jika ada yang mau melukat, diwajibkan membawa bungka, bisa 1 orang 1 bungka atau 1 bungka untuk 4 orang tergantung ukuran bungka. Selain pejati dan canang. Tujuan melukat juga bisa untuk melebur hal negatif karena ilmu hitam atau hal lainnya. Untuk tata cara akan diarahkan oleh pemangku. Selepas dari melukat, bagi umat yang memiliki keluhan penyakit medis, bisa juga mengikuti ritual penyembuhan yang memakai sarana asap dupa, ditiupkan di sekujur tubuh.
Bergerak menuju Mandala dalam segara, terdapat arca Kanjeng Ratu Dewi Kuan Im, Dewa Bumi, Naga Liong, dan arca Buddha Tidur, simbol penyatuan ajaran maupun praktik Siwa Buddha. Ini adalah Mandala Mani Aseman, berupa sebatang pohon asem sebagai stana Maha Ibu Dewi Durga Murti, Sakti Siwa. Sekitaran Mandala terdapat fauna yang sengaja dipelihara oleh pengempon pura, di antaranya adalah rusa dan angsa. Seizin dari pemangku pura, kita bisa memberi makan mereka, dan lumayan jinak. Berikutnya adalah Mandala Beji Gangga Dewi, berupa sumur batu karang sebagai stana Dewi Gangga, sang dewi air kehidupan. Selanjutnya adalah Mandala Ganamurti, berkepala 3 sebagai stana Ganapati, sang maha bijaksana. Kemudian berlanjut di Mandala Wit Ancak, sejenis pohon bodhi sebagai stana Dewi Parwati, Sakti Siwa. Sebelum menuju Utamaning Mandala, terlebih dahulu kita sembahyang di Mandala Penataran Agung Pusar Tasik Wimukti. Dipersembahkan bagi seluruh umat manusia yang berkenan serta merasa terpanggil untuk hadir menghaturkan rasa terima kasih, puji syukur dan bakti atas kebesaran Sang Maha Awal Mula.
Selepas ini kita menuju Utamaning Utama Mandala atau zona terinti berupa Lingga Acala Kurma Agni Anantaboga. Tepat di belakang Lingga Acala tumbuh pohon jepun bali putih yang sudah berumur tua. Agak di belakang Lingga Acala di sebelah kiri dan kanan didirikan arca perwujudan Siwa dan Buddha. Pada pintu masuk di kiri dan kanan tangga teratas berdiri sepasang arca perwujudan Ida Maharesi Markandeya dan Ida Dangyang Wirarta. Dan yang terakhir adalah sungkem di patung proklamator RI, Bapak Insinyur Soekarno. Patung ini khusus dibangun sebagai penghormatan terhadap beliau atas jasa-jasanya pada tanah air Indonesia. Itu tadi akhir dari perjalanan Tirta Yatra kali ini. Semoga dapat menambah wawasan tentang Pura Kahyangan yang ada di Bali Selatan. Sekian dan sampai jumpa pada video menarik lainnya.